Gimana kabarnya hari ini, Sanur? Ya alhamdulillah baik sih. Oke, sehat ya? Ya sehat alhamdulillah. Terus pelajaran gimana, lancar semuanya? Lancar. Tidak ada hambatan? Ya tidak ada insya Allah. Oke, alhamdulillah. Tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Terus ini kita tindak lanjut dari yang kemarin ya. Kemarin kan Ibu sudah chat Sanur ya. Iya. Kita sudah ada chat di WA ya. Dan Sanur mengatakan bahwa Sanur punya masalah tentang besok tuh mau masuk ke SMA mana gitu. Nah, coba diceritakan ulang yang kemarin yang sudah kita bahas lewat chatting itu, masalahnya apa biar lebih jelas gitu. Nah, masalahnya itu antara pendapat saya sama pendapat orang tua itu berbeda. Nah, pendapat orang tua itu maunya saya sekolah melanjutkan sekolah itu di sekolah-sekolah favorit gitu yang bagus. Nah, sementara saya ada kendala sama antara kurang minat sama ya saya mengertilah keadaan pemasukan sama pengeluaran orang tua itu kayak gimana gitu. Nah, mungkin mereka di depan saya itu sanggup-sanggup aja gitu. Tapi saya tahu di belakangnya itu mereka mikir gimana cara mendapatkan agar saya bisa melanjutkan sekolah gitu. Nah, saya mengertilah keadaan mereka itu walaupun ya di depan saya itu mereka kayak kelihatan baik-baik biasa saja ya, gitu ya, gitu, mampu kuat, gitu ya. Nah, tapi jauh di belakangnya itu ya saya mengertilah gitu. Mereka ada kendala, mungkin mereka bekerja keras gitu. Nah, dari itulah saya mengerti keadaan mereka gitu. Makanya saya ingin melanjutkan sekolah tapi tidak membebani mereka gitu. Biar mereka ada istirahat lah gitu. Kalau boleh Ibu tahu, Sanur maunya kemana? Kalau saya ya yang di dekat-dekat rumah aja gitu. Di sekitar rumah di Wanasaba gitu ya. Kan kebanyakan sekolah di Wanasaba kan gratis. Oh gitu, itu maksudnya. Tapi orang tua itu kan kira-kira pernah enggak orang tua ngomong gitu alasannya untuk meminta Sanur sekolah di SMA favorit itu apa gitu? Ya pernah sih, saya kan pernah berkata gini kan. Saya mau sekolah di dekat-dekat rumah aja yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Nah, mereka bilang biar kami sekolahkan kamu itu di sekolah-sekolah favorit yang gitu. Bagus, biar kan otak kamu itu mampu ya, gitu. Benar. Banyak prestasi gitu kan. Mereka mau mengasah gitu. Mereka mau yang yang sekolahnya itu lebih membadai buat agar semakin diasah lah otak saya potensinya itu bisa dikembangkan itu, gitu ya. Iya. Bagus itu alasan orang tuanya. Nah, selama ini kalau Ibu boleh tahu, Sanur saudaranya berapa? Cuma 2 sih. Berdua. Sanur anak pertama, Iya. terus sama adiknya 1. Iya. Adiknya kelas 3 sekarang. SD. Iya, SD. Terus orang tua kerja apa? Bapak saya buruh, sama ibu saya ya rumah tangga aja gitu. Kalau ibu saya kan kayak wanita-wanita di sekitaran Wanasaba kan ada kerajinan pagar karena ibu saya. Ya, yang pagar bambu itu ya. Nah, ibu saya itu bisa gitu. Ibu saya itu bisa membuat kerajinan. Nah, kalau ada yang minta, ibu saya lakuin gitu. Oh gitu. Dan kalau menurut Ibu sekarang itu di sekolah negeri ya dimanapun itu standarnya sama baik yang favorit maupun enggak. Kan dengan adanya sistem zonasi ini, kemudian apalagi di masa pandemi sekarang ini itu semua disamaratakan sekarang itu biayanya. Dan menurut Ibu sih tidak terlalu mahal lah, tidak terlalu ya, tapi tetap sih berbayar judulnya, artinya ada uang BPP istilahnya yang harus dibayar oleh siswa gitu kan, oleh murid. Nah, sekarang kalau sekolah swasta yang di dekat rumah Sanur itu memang 100% gratis gitu ya? Kalau nggak salah dengar ya ada uang ujian sama uang penebus ijazah itu aja. Nah, tapi kan walaupun berbayar ujiannya atau bayar nebus ijazahnya tidak sama gitu jumlahnya sama yang sekolah-sekolah favorit yang negeri gitu. Itu pikiran saya jauh lebih tidak membebani dan tidak memberatkan orang tua gitu.
Itu dari sisi biaya ya, jadinya artinya itu mungkin Sanur itu bagus sih, artinya merasa bahwa orang tua itu selama ini sudah bekerja keras gitu, jadi tidak ingin membebani gitu kan. Tapi jauh di dalam lubuk hati Sanur itu sendiri sebenarnya mau nggak sih sekolah di sekolah favorit itu? Jujur ya, Bu, enggak. Karena saya mungkin bukan apa sih namanya. Saya itu ingin sekolah di sekolah yang lebih menuju ke ranah apa ya, akademinya itu kayak yang Islam gitu, Bu. Yang apa ya Kayak namanya? pondok, Iya, pesantren gitu ya tapi ya yang mudah lah jangkauannya, seperti kayak swasta gitu kan, yang yang Alia iya kayak gitu, SMA NW mungkin kayak gitu. Iya, kan di sana ada metode penghafalan, MTQ Oh, atau di apa. sekolah tahfiz maksudnya. Iya begitu, Iya. yang banyak mengasah kemampuan untuk ya menghafal lah, mengaji. Nah itu saya minat banget gitu loh, Bu. Ingin mengasah lah gitu. Saya tahu diri saya itu mempunyai bakat di bidang itu. Nah makanya saya ingin mengasahnya gitu, biar nanti apa misalnya kan pidato atau mengaji gitu. Nah saya ingin itu. Begitu. Terus di sekolah swasta yang dekat rumah Sanur itu apakah bisa mengakomodir yang seperti itu? Ya saya dengar sih, insya Allah kan, saya dengar mereka banyak mengadakan lomba gitu, banyak mengirim utusan-utusan gitu. Itu kan baru yang didengar ya. Pernah nanya enggak lebih lanjut ke dalam ke sekolah itu, misalkan mungkin ada yang dikenal gurunya atau siswa sana, bener enggak seperti itu gitu loh? Iya, saya kan dekat rumah itu kan ada sekolah-sekolah kayak SMA NW. Nah saya sering ke situ buat main-main sama temen lah. Nah guru-gurunya itu juga menjelaskan gimana metode pembelajarannya, ekstrakurikulernya seperti apa, lombanya juga seperti apa, cara guru mengasah murid itu bagaimana. Nah itu semakin membuat saya ingin bersekolah di situ. Di samping saya juga tidak mau membebani orang tua, di samping saya tidak membebani orang tua, sama keinginan saya juga bersekolah di sana itu sangat besar. Makanya itu saya terus untuk berjuang demi sekolah di swasta gitu. Gitu. Nah, apa alasan Sanur itu yang seperti tadi ya, mengapa mau sekolah di sana itu, apa sudah disampaikan ke orang tua enggak? Sudah, tapi ya gitu mereka bilang kan, saya cuma bilang kan biarlah saya sekolah di swasta biar enggak merepotin, biar enggak terlalu membebani. Nah mereka bilang gitu, ya tugas saya memang seperti itu, buat bersekolahin biar nasibnya nggak sama kayak saya gitu. Tapi kan ya semakin saya bersekolah di apa ya yang berbayar, semakin keras mereka juga bekerja gitu. Nah itu yang membuat saya juga apa ya prihatin lah gitu. Nah saya kan anak pertama nih, nah pasti juga ada keinginan bekerja dari saat ini kan. Nah saya pernah gitu untuk ingin apa ya bekerja gitu kan, misalnya kayak apa ya, jadi itu apa ya, Jadi apa? apa ya, menghilangkan lah apa ya yang bambu-bambu yang Menghilangkan ya, gatelnya di bambu itu nah ya, kan bagian gatelnya nah itu kan saya kira tidak terlalu sulit. Nah saya bilang ke orang tua saya ikutlah bekerja gitu, mana-mana menghapus inilah atau ini yang tidak terlalu berat, membantu penghasilan, untuk membantu penghasilan ya. orang tua. Nah, itu dari sisi alasan Sanur pribadi. Tapi maksud Ibu, alasan Sanur untuk memilih sekolah di sana yang kayak tadi, misalkan ingin menghafal Al-Qur'an, kemudian dengan ekstrakurikuler agamanya, itu sudah disampaikan belum ke orang tuanya? Sudah sih, tapi mereka bilang ini namanya juga sekolah favorit, pasti ada ekskulnya yang sama gitu. Ya otomatis semakin terfavorit juga semakin banyak ekskul atau pengasahan otaknya gitu yang di bidang-bidang Islam gitu. Sebenarnya sih kalau Ibu lihat ya, kalau menurut Ibu orang tuamu itu bagus sekali, artinya memang benar-benar mendukung Sanur ya untuk sekolah, artinya
beliau itu mengerti potensi anaknya kan, kemudian ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik seperti itu ya. Tetapi Sanur sendiri tidak ingin membebani orang tua, meskipun orang tua itu merasa bahwa mereka itu mampu menyekolahkan Sanur dimanapun gitu, bahkan itu yang berbayar sekalipun gitu kan. Iya. Nah, terus segini sekarang itu kan kalau memang yang dikejar itu misalkan tahfiznya, yang pertama benar dulu ya kata orang tuanya, memang benar ya, tahfiz itu memang di SMA tertentu walaupun di negeri itu ada ekskulnya seperti itu ya. Ada juga mungkin yang apa namanya istilahnya itu yang kayak MTQ itu musabaqah itu yang mengaji, yang tahsin, kemudian yang tilawah, ada juga ekskulnya kayak di SMP kita gitu kan. Kemudian dari sisi sekolahnya juga kan bagus gitu. Artinya ibu tidak berusaha untuk apa istilahnya menjelekkan sekolah swasta atau yang lainnya, tidak ya. Ini kita berbicara tentang keinginan orang tua gitu. Artinya jangan sampai orang tua itu kan kecewa gitu kan. Nah, maksud ibu di sini menurut Sanur kira-kira gimana? Artinya ini ibu kasih pertimbangan ya. Bisa kalau misalkan nanti di SMA berbayar itu tidak ada ekskulnya yang seperti itu, kan Sanur bisa ikut misalkan sorenya ikut tahfiz misalkan di mana, masa enggak ada di Wonosobo gitu deket-deket yang tahfiz sore, atau misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa diikuti misalkan seperti itu, yang untuk melatih misalkan menghafal Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Jarang sih. Di tempat ngaji? Saya udah berhenti ngaji gitu. Sekarang sih ngajar-ngajar kayak adik gitu, teman-teman adik gitu, ya kecil-kecil lah gitu. Nah, gitu ya. Nah, mungkin di samping itu bisa sih sebenarnya di rumah sambil ngajar ngaji gitu, juga sambil seperti itu ya, mengasah ini kemampuan untuk menghafal itu ya. Karena kalau ibu dengar dari cerita Sanur, sepertinya orang tua itu bersikukuh gitu loh kalau Sanur itu harus sekolah di sekolah yang favorit gitu kan. Karena Sanur punya potensi, punya prestasi gitu kan, dan mampu untuk ke sana gitu. Ini kan maunya sekolah favoritnya itu yang di mana nih? Ya kayak di Semansa, di Semanil. Nah, sekarang itu kan orang tua itu sudah tahu belum, sekarang itu kan zamannya sistem zonasi ya. Iya. Artinya kalau untuk masuk dengan jalur biasa gitu kan, harus anak yang berdomisili di sekitar misalkan satu kecamatan ya, atau di satu yang dekat dengan sekolah itu. Kalau dia misalkan dari luar daerah atau luar kecamatan boleh, asalkan dia punya prestasi atau piagam yang bisa membuat dia masuk ke sekolah itu. Nah, kira-kira Sanur punya nggak? Nggak ada kayaknya, kan kurang, nggak ada, kayak nggak pernah ikut kayak lomba-lomba gitu, makanya nggak pernah ada. Iya, kemarin sih udah ikut olimpiade ya, tapi kan belum berhasil ya. Nah, kalau gitu gini aja, kalau memang artinya apa ya, kalau Sanur yakin, tapi memang yakin ya kalau sekolah di swasta itu bagus gitu, kemudian keinginan Sanur itu besar untuk sekolah di sana, coba deh yakinkan orang tua, kemudian katakan juga bahwa ini sistem zonasi yang guru katakan tadi itu, kalau kita mau sekolah di Imal sekarang atau di Selong, itu kalau kita kan otomatis kan bukan zonanya Wonosobo kan ya, itu harus kita menggunakan jalur selain jalur bisa jalur prestasi atau jalur prasejahtera istilahnya ya. Nah, jadinya ada tidak masuk secara biasa, tidak masuk secara reguler gitu ya. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau memang masuk ke sana, kemudian yakinkan orang tua bahwa
Tapi Sanur yakin enggak ini kalau sekolah di sekolah swasta itu potensinya bisa berkembang gitu? Iya, setiap sekolah pasti punya kelebihan dan kekurangan. Iya, Saya benar, yakin betul sekali. kalau saya bersungguh-sungguh, saya pasti bisa meraih apa yang saya inginkan gitu. Nah, biarpun sekolahnya favorit, sekolahnya megah, sekolahnya bagus, tapi kalau saya kurang nyaman atau kurang minat, ya percuma aja kan. Walaupun sudah bagus, tapi ya sayanya yang nggak cinta atau yang nggak Nggak minat, suka ya saya kira ya percuma aja gitu. Beda sama sekolah yang dikatakan orang walaupun tertinggal lah, walaupun apa, tapi kalau kita bersungguh-sungguh mau itu sekolah dimanapun pasti bisa gitu Iya. meraih cita-cita gitu. Nah, sekarang kira-kira ada peluang enggak orang tuanya akan memahami, orang tua Sanur itu akan memahami jika apa yang Sanur sampaikan ke ibu itu disampaikan juga ke orang tuanya? Kalau ibu sih ya gimana saya aja, Oh, gimana mau saya. ibunya. Nah, Kalau ibu iya nah, oke gitu tapi ya. kalau Kalau bapak, ya menentang banget gitu, oh bapak gitu harus di sekolah harus sana. gitu. Nah, mungkin gini, sampaikan juga ke bapak seperti yang ibu sampaikan tadi ya tentang sistem zonasi itu seperti apa gitu kan. Seperti apa. Jadi memang kita sekarang itu tidak seperti yang dulu ya, mungkin berapa tahun yang lalu ya. Kita boleh aja rumah kita di Lombok Timur sekolah di Mataram, rumah kita di Wanasaba sekolah di Selong, rumah kita dari Wanasaba sekolah di Aingel ya. Tapi kalau sekarang kalau misalkan kita mau sekolah negeri, misalkan rumah kita di Wanasaba, kemudian melalui jalur reguler itu mestinya ya di SMA 1 Wanasaba gitu. Atau kalau mau seperti yang Sanur katakan tadi di sekolah swasta yang tadi itu gitu kan. Nah, mungkin nanti sampaikan ke orang tuanya. Gimana? Berani nggak? Iya, insya Allah berani sih. Berani? Iya, Yakin? yakin. Oke, berarti kira-kira ada peluang ya. Artinya kalau misalkan Sanur sampaikan seperti itu, ada peluang mungkin ya orang tuanya luluh atau bagaimana. Artinya jangan lagi mengungkapkan ke orang tua itu bahwa Sanur itu merasa takut membebani orang tua, jangan. Karena ibu sangat salut dengan orang tuanya Sanur. Orang tuanya ini mendukung 100%, bahkan mungkin akan berusaha dengan cara apapun untuk membiayai anaknya sekolah. Karena orang tua itu paham Sanur itu punya potensi gitu untuk menjadi lebih baik lagi gitu, untuk menjadi semakin baik, semakin bagus seperti itu kan. Jadi jangan lagi Sanur mengatakan alasan saya tidak mau membebani orang tua, tapi katakanlah alasan mengapa ingin sekolah di sana, kemudian mengapa tidak di sana, sistem zonasi tadi diungkapkan, kemudian sekolah di sini itu keunggulannya apa, kemudian gurunya bagaimana, teman-temannya bagaimana, kemudian saya merasa kalau saya sekolah di situ itu potensi saya bisa tersalurkan ya, mungkin ya seperti yang Sanur katakan tadi itu, apa yang Sanur katakan itu sudah bagus Ibu rasa ya, Bu Rasa. Jadi sampaikanlah itu ke orang tuanya tapi dengan cara yang baik. Artinya dengan bukan cara yang ya sudah dan sebagainya. Jadi sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian nanti bagaimana respon orang tuanya juga. Artinya dengan tidak membangkang ya, sampaikan dengan baik bagaimana respon bapaknya seperti itu. Nah, nanti yakin dulu ini mau menyampaikan ya ke orang tuanya ya. Oke. Nah, kira-kira kapan mau disampaikan ini rencananya? Mau disampaikan ke orang tuanya? Nunggu bapak pulang dulu sih. Bapak lagi kerja di Sumbawa. Oh, gitu. Kerja di Sumbawa. Oh, iya. Berarti kapan pulangnya? Senin kalau nggak salah, kalau nggak hari Kamis. Senin besok. Iya, cuma 1 minggu kayaknya. Kalau gitu gini aja, Ibu tunggu ya, Ibu tunggu Sanur ngomong ke Bapak dulu. Nanti setelah ngomong ke Bapak mungkin bisa disampaikan, mungkin kalau ini ya bisa disampaikan lagi ke Ibu, atau mungkin bisa disampaikan juga ke wali kelasnya gitu. Artinya ini kan sebenarnya Sanur itu sudah punya solusi sebenarnya, artinya sudah punya alasan-alasan tersendiri ya mengapa memilih sekolah ini, mengapa tidak memilih sekolah itu gitu. Hanya saja selama ini belum disampaikan ke orang tuanya secara detail ya, terutama ke bapaknya gitu kan. Jadi sekarang rencana Sanur yang pertama tadi ya akan ngomong ke bapak tentang alasannya mengapa iya, mengapa tidak gitu kan. Nah itu
Tapi yakin dilakukan ya. Insya Allah. Nah, dilakukan artinya harus berkomitmen gitu loh. Artinya ini kan menyangkut masa depan Sanur sendiri ya. Jadi harus serius gitu dia. Kalau memang mau yang terbaik untuk kita gitu, kita merasa seret, jangan sampai kita sekolah itu nanti SMA merasa terpaksa kan. Ya nanti kan hasilnya tidak bagus kan. Jadi cara yang pertama rencana Sanur silakan diulangi lagi, ngomong ke orang tua. Kemudian nanti setelah itu atau mungkin gini Sanur, mungkin sebelum ngomong ke orang tua, Sanur cari info yang lebih dalam lagi, misalkan tanya ke gurunya yang ngajar di sekitar sana, atau mungkin ada yang dikenal sama gurunya, atau sama mungkin ada tetangganya yang ngajar di sana gitu. Dia tanya gurunya, jadi ada bukti yang bisa Sanur sampaikan ke bapak gitu kan. Nah, berarti sudah masalah ini sebenarnya belum dikatakan beres sih sebenarnya ya, karena memang belum ada belum ada kesepakatan dengan orang tua ya, belum ada kesepakatan dengan orang tua terutama bapak ya. Tapi di sini Sanur sudah punya rencana dan komitmen ya untuk ngomong ke orang tua gitu tentang apa yang Sanur rasakan gitu. Tapi pesan Bu Guru jangan lagi mengungkit-ungkit masalah biaya ya, karena ini orang tua Sanur ini sudah yakin ini akan membiayai Sanur ya, tinggal Sanurnya sendiri sekarang itu meyakinkan orang tua bahwa dengan masuk ke sekolah yang Sanur pilih itu lebih nyaman dan insya Allah tidak akan mengecewakan orang tua seperti itu kan. Nah nanti setelah Sanur sampaikan bisa sih ngomong lagi ke ibu, kira-kira berarti kan minggu depan ya, setelah hari Senin bapaknya pulang ya. Tapi menyampaikannya ingat ya dengan cara yang baik ya, jangan kayak menentang orang tua seperti itu ya. Dan nanti kalau misalkan kira-kira ya, ini Bu Guru mengira-ira, kalau misalkan bapak tetap bersikukuh dengan misalkan Sanur sudah menyampaikan alasan itu ya, kemudian bapak tetap bersikukuh harus di sana, gimana? Saya ada rencana gitu buat bilang lagi ke bapak, kan umur saya sudah besar, saya bilang kan saya mau ikut kerja gitu saat pulang sekolah gitu. Saya misalnya kan bantu orang tua gitu. Nah kalau tetap bersikukuh itu ya saya bilang aja ke bapak gitu, kalau saya ikut kerja gimana biar nggak terlalu membebani lah, misalnya kan buat keperluan beli buku lah atau beli seragam gitu. Nah sebentar Sanur, kan tadi Ibu sudah bilang kalau boleh disarankan jangan ngomong masalah ekonomi lagi ke bapak, karena ini sini Ibu lihat bapak itu sudah yakin bisa membiayai Sanur dimanapun Sanur sekolah gitu loh. Iya, artinya karena dilihat Sanur itu tidak neko-neko kan, biasa-biasa gitu. Jadi bapak itu sebenarnya sudah yakin. Jadi jangan mungkin nanti takutnya bapak itu merasa tersinggung gitu, bahwa merasa anaknya, kalau saya merasa bahwa anaknya itu meragukan kemampuannya gitu ya. Maksud Ibu apa ya? Kalau ini kita ambil misalkan ya keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita, misalkan bapaknya itu tetap bersikukuh gitu. Emang Sanur tidak ada terbersit sedikit pun gitu, ada niat untuk sekolah di tempat yang diinginkan oleh bapak gitu? Dari dulu pun tidak ada itu, tidak ada gitu. Bahkan di SMP ini pun orang tua yang milihin. Sebenarnya saya waktu SMP itu saya di madrasah aja, saya bilang gitu. Dekat rumahnya. Saya tahu potensi saya itu dari ya sudah SD gitu. Saya sering disuruh pidato atau ngaji gitu. Nah semakin saya ingin gitu mengasahnya gitu. Itu sih alasannya. Kalau gitu ini dah sampaikan baik-baik sudah sama orang tuanya ya. Tapi dengan komitmen, artinya sampaikan itu dengan cara yang baik. Kemudian alasan-alasan itu semua yang Sanur sampaikan ke ibu itu sampaikan ke orang tuanya. Kemudian tetapi jangan lagi mengungkit masalah ekonomi. Kemudian jangan mengatakan kalau misalkan pulang sekolah itu mau bekerja, oke lah nanti mungkin bisa. Sebenarnya kalaupun sekolah di sana juga kan bisa-bisa aja kalau menggunakan alasan itu. Nanti
Malah Bapak mungkin nggak ngasih lagi kerja kalau misalkan alasannya seperti itu. Jadi pokoknya jangan mengungkit masalah biaya lah, seperti itu ya. Kasih tahu aja Sanur itu senangnya apa, kemudian di situ itu ada potensinya apa gitu, senangnya sekolah di tempat yang bagaimana, dan yakinkan orang tua bahwa dengan Sanur sekolah di sana itu potensi Sanur itu bisa berkembang, tidak harus di sekolah di negeri. Iya, itu aja sih mungkin ya. Nanti perkembangannya mungkin kita tindak lanjuti, sampaikan lagi mungkin ke Ibu setelah ngomong dengan bapaknya ya, gimana hasilnya ya. Oke Sanur, semoga sukses ya. Sanur punya potensi, Sanur punya kemampuan. Kemudian Sanur juga punya alasan yang logis ya. Di samping tadi yang Ibu kasih pertimbangan masalah zonasi itu, silahkan itu sampaikan semua ke bapaknya dengan baik gitu. Semoga nanti hasilnya juga baik sesuai dengan yang diinginkan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.